Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Ada banyak perilaku yang dianjurkan dalam kehidupan suami istri untuk menjaga keharmonisan. Namun ada juga beberapa dosa yang bisa merusak hubungan dan sangat dibenci oleh Allah. Berikut ini adalah kisah panjang yang menggambarkan 9 dosa istri terhadap suami yang dibenci Allah, dengan pelajaran moral yang bisa diambil dari setiap tindakan. Di sebuah kota kecil yang tenang, tinggallah pasangan muda bernama Rahman dan Dewi. Mereka menikah dengan penuh cinta dan harapan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, seiring berjalannya waktu, Dewi mulai berubah. Ia sering menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, hingga tanpa disadari, ia melakukan 9 dosa besar yang dibenci Allah dalam hubungan suami istri. Dosa pertama yang dilakukan Dewi adalah tidak bersyukur atas nafkah suaminya. Rahman bekerja keras dari pagi hingga malam sebagai seorang pedagang kaki lima. Meskipun penghasilannya tidak seberapa, ia selalu berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, bagi Dewi, apa yang diberikan suaminya selalu terasa kurang. Setiap kali Rahman pulang membawa hasil kerja kerasnya, Dewi hanya mengeluh dan membandingkan dengan kehidupan orang lain yang lebih kaya. Kenapa kita tidak bisa hidup seperti tetangga kita? Rahman, mereka punya mobil, rumah besar. Aku malu dengan teman-temanku, keluh Dewi suatu malam. Keluhan ini menyakiti hati Rahman, tapi ia tetap bersabar. Dosa kedua yang dilakukan Dewi adalah menolak ajakan suami untuk berhubungan intim tanpa alasan yang jelas. Setiap kali Rahman ingin mendekati istrinya, Dewi selalu menolak dengan alasan yang tidak masuk akal. "Aku capek," ucap Dewi dengan nada ketus. Padahal, Rahman hanya ingin menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Dalam Islam, istri yang menolak suaminya tanpa alasan syar'i termasuk melakukan dosa besar. Namun Dewi tidak peduli akan hal itu. Perlahan, dosa ketiga mulai tampak dalam diri Dewi, yaitu berkata kasar dan menyakiti hati suami. Suatu hari, ketika Rahman pulang lebih awal dari biasanya karena dagangannya tidak laku, Dewi menyambutnya dengan amarah. "Kenapa kamu pulang cepat? Apa kamu sudah malas bekerja? Aku tidak mau hidup dengan laki-laki yang tidak punya ambisi." Bentakan itu menggema di rumah mereka, membuat Rahman merasa sangat terhina. Ia tidak menyangka istrinya bisa berbicara begitu kasar terhadap dirinya. Dosa keempat yang dilakukan Dewi adalah membuka aib suaminya kepada orang lain. Setiap kali ia bertemu dengan teman-temannya, Dewi selalu menceritakan kekurangan Rahman. "Suamiku itu pelit. Kalian tahu? Dia bahkan tidak pernah memberiku uang belanja yang cukup." Dewi terus mengeluh, membuat suaminya tampak buruk di mata orang lain. Padahal, menjaga aib suami dan istri adalah salah satu kewajiban dalam pernikahan. Namun Dewi seakan lupa akan hal itu. Dosa kelima yang dilakukan Dewi adalah tidak taat kepada suaminya dalam hal-hal yang baik. Rahman sering mengingatkan Dewi untuk selalu menjaga sholatnya dan berpakaian lebih tertutup sesuai syariat. Namun, setiap kali Rahman menasihatinya, Dewi malah meremehkannya. "Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kamu tidak perlu mengaturku," jawab Dewi dengan sinis. Ketaatan istri kepada suami adalah salah satu syarat kebahagiaan rumah tangga. Namun Dewi selalu membangkang. Perlahan, dosa keenam mulai menggerogoti hubungan mereka. Dewi mulai membanding-bandingkan Rahman dengan laki-laki lain. Suatu hari, ketika Rahman mengajaknya pergi ke pesta pernikahan seorang teman, Dewi terus memuji suami orang lain di depan Rahman. "Lihat suami si Ana. Dia sangat perhatian dan tampan. Kenapa kamu tidak bisa seperti itu?" Ucapan ini membuat Rahman semakin merasa tidak dihargai sebagai suami. Dosa ketujuh yang dilakukan Dewi adalah tidak menjaga kehormatan dan pergaulan dengan laki-laki lain. Di luar rumah, Dewi sering berinteraksi dengan laki-laki asing tanpa menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh agama. Ia sering bersenda gurau dengan teman-teman laki-lakinya di media sosial, bahkan tak segan bertemu dengan mereka di luar. Padahal,
Menjaga pandangan dan pergaulan adalah kewajiban bagi setiap istri, namun Dewi tidak mempedulikan hal tersebut. Dosa ke-8 muncul ketika Dewi mulai menuntut sesuatu yang tidak mampu dipenuhi suami. Suatu hari, Dewi meminta Rahman untuk membelikannya perhiasan mahal yang harganya sangat tinggi. "Aku ingin kalung emas yang kulihat di toko kemarin. Kamu harus membelinya untukku," kata Dewi dengan nada memaksa. Rahman yang tidak memiliki cukup uang merasa tertekan. Ia tahu tidak mungkin bisa memenuhi permintaan istrinya, namun Dewi terus menuntut, hingga membuat Rahman merasa semakin kecil di mata istrinya. Dosa ke-9 dan yang paling fatal adalah ketika Dewi tidak menjaga penampilan untuk suaminya. Setiap hari, Dewi tampak tidak peduli dengan penampilannya di rumah. Ia sering mengenakan pakaian yang lusuh, tidak berdandan, dan tidak berusaha menarik di depan suaminya. Namun, ketika ia keluar rumah, ia berdandan habis-habisan agar terlihat menarik di mata orang lain. Padahal, salah satu kewajiban istri adalah menjaga penampilan untuk suami, namun Dewi lebih peduli dengan penilaian orang di luar rumah. Hubungan mereka semakin hari semakin renggang. Rahman yang awalnya penuh kesabaran akhirnya tidak tahan lagi. Suatu malam, ketika Dewi kembali mengeluhkan penghasilan Rahman dan merendahkannya, Rahman pun mengungkapkan perasaannya. "Dewi, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi suami yang baik, tapi kenapa kamu selalu membuatku merasa tidak berharga?" tanyanya dengan suara bergetar. Dewi yang mendengar itu hanya mengangkat bahu. "Kalau kamu merasa tidak mampu, mungkin kamu memang bukan suami yang tepat untukku," jawabnya dingin. Rahman pun pergi meninggalkan rumah dengan hati yang hancur. Ia memilih untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya, berharap ada perubahan dalam sikap Dewi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dewi tidak merasa bersalah sedikit pun dan malah merasa lebih bebas. Tak lama kemudian, Dewi mendapatkan musibah. Kesehatannya mulai menurun, dan bisnis sampingannya pun bangkrut. Teman-temannya yang selama ini ia andalkan satu persatu menjauh. Di saat ia jatuh, barulah ia menyadari bahwa satu-satunya orang yang benar-benar peduli dan selalu mendukungnya adalah Rahman. Namun, semuanya sudah terlambat. Rahman, yang sudah terlanjur terluka, memutuskan untuk menceraikan Dewi. Perceraian mereka menjadi pembelajaran bagi Dewi tentang pentingnya menghargai suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dewi akhirnya menyesali semua perbuatannya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Ia harus menanggung konsekuensi dari dosa-dosa yang ia lakukan selama ini. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada saling menghormati, bersyukur, dan taat kepada Allah. 9 dosa yang dilakukan Dewi adalah peringatan bagi kita semua untuk tidak merusak hubungan yang telah diikat dengan tali pernikahan. Hanya dengan bersikap rendah hati, menghargai suami, dan menjaga akhlak, rumah tangga bisa tetap harmonis dan diberkahi oleh Allah.